dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, memang memiliki beberapa versi yang menarik. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai berbagai versi tersebut. 1. Versi Raden Djoko Malang. Versi pertama ini mengaitkan nama Pemalang dengan sosok Raden Djoko Malang. Dalam bahasa Jawa, kata P berarti tempat, sementara Malang merujuk pada nama Raden Djoko Malang. Oleh karena itu, Pemalang dianggap sebagai tempat yang dikuasai atau terkait dengan Raden Djoko Malang. Kisah ini mengimplikasikan bahwa daerah tersebut mungkin pernah berada di bawah pengaruh atau kekuasaan Raden Djoko Malang yang kemudian diabadikan dalam nama wilayah tersebut. 2. Versi Jayabaya dan Jangka kedua berasal dari interpretasi Sandi Jangka yang digunakan oleh Prabu Jayabaya, Raja Panjalu dari Kediri pada abad ke-19, yang terkenal dengan ramalan-ramalannya. Menurut W.E. Soetomo, Siswokartono, dalam bukunya Rekonstruksi Sejarah Kabupaten Pemalang, nama Pemalang mungkin berasal dari kata dulang mas, yang merujuk pada suatu kode atau sandi Jayabaya. Meskipun kaitannya tidak secara langsung menyebutkan Pemalang, interpretasi ini menyiratkan hubungan nama tersebut dengan sejarah masa lalu yang lebih jauh, khususnya terkait dengan ramalan atau kode-kode simbolis. Versi Otto Willem Mackenzie. Otto Willem Mackenzie, seorang tokoh keturunan Skotlandia Jawa dari abad ke-19, memiliki pandangan lain tentang asal-usul nama Pemalang. Ia mengaitkan nama Pemalang dengan Sungai Malang, yang memiliki aliran unik dari timur ke barat. Berbeda dengan sungai-sungai lain di Jawa bagian utara, yang umumnya mengalir dari selatan ke utara. Sungai ini bermuara di Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, dan merupakan penanda geografis penting pada masa lalu. Meskipun saat ini sungai tersebut telah banyak digunakan sebagai lahan sawah, nama Malang tetap melekat dan diadaptasi menjadi Pemalang. 4. Versi geografis dan sosiolinguistik. Teori lain menyebutkan bahwa nama Pemalang berasal dari kata Malang, yang berarti pemisah. Kabupaten Pemalang berada di antara dua wilayah dengan dialek bahasa Jawa yang sangat berbeda. Di sisi barat, terdapat wilayah Tegal dengan aksen Pego yang lebih berat, sedangkan di sisi timur ada wilayah Pekalongan dengan aksen Wetan yang lebih ringan. Pemalang, yang berada di tengah-tengah, memiliki ciri khas logat bahasa Jawa yang lebih ringan. Dalam konteks ini, Pemalang dianggap sebagai batas pemisah atau Kang Malang, yang kemudian berkembang menjadi nama Pemalang. Kesimpulan dari berbagai versi ini jelas bahwa asal-usul nama Pemalang tidak dapat ditelusuri secara pasti ke satu sumber tunggal. Nama Pemalang mungkin merupakan hasil dari kombinasi faktor sejarah, geografis, dan budaya yang berbeda. Apakah itu terkait dengan sosok legendaris Raden Djoko Malang, sandi-sandi dari masa Jayabaya, sungai dengan aliran unik, atau posisi geografis sebagai batas pemisah dialek, semuanya memberikan warna tersendiri pada sejarah nama Pemalang. Setiap versi memberikan perspektif yang berharga tentang bagaimana masyarakat lokal memahami dan menginterpretasikan sejarah mereka. Nama Pemalang yang penuh dengan berbagai versi ini mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya yang terkandung dalam sebuah wilayah. Masing-masing versi memberikan gambaran yang berbeda mengenai bagaimana nama Pemalang bisa terbentuk dan bertahan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut. Pengaruh lingkungan dan geografi. Jika kita melihat konteks geografi Pemalang yang berada di antara wilayah dengan dialek bahasa Jawa yang berbeda, kita bisa memahami bagaimana pentingnya Pemalang sebagai wilayah peralihan atau pemisah. Posisi strategis Pemalang di antara wilayah-wilayah dengan tradisi dan budaya yang sedikit berbeda ini membuatnya menjadi titik penting dalam penyebaran budaya dan bahasa di wilayah Jawa Tengah. Pemalang dalam arti ini bukan hanya pemisah, tetapi juga jembatan antara dua dunia budaya yang berdekatan namun berbeda. 6. Nilai historis dalam tradisi lisan. Versi lain yang menarik adalah bagaimana tradisi lisan dan cerita rakyat berperan dalam membentuk identitas sebuah tempat. Cerita tentang Raden Djoko Malang misalnya, mungkin lebih bersifat legendaris daripada historis, tetapi tetap memiliki nilai penting dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat Pemalang. Sosok Raden Djoko Malang mungkin bukan tokoh sejarah yang terdokumentasi dengan baik, tetapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai bagian dari narasi besar yang membentuk Pemalang. Pengaruh kekuasaan dan administrasi. Aspek administrasi dan kekuasaan juga bisa berperan dalam pembentukan nama sebuah daerah.
Dalam hal Pemalang, nama yang mungkin awalnya berasal dari sebutan geografis atau tokoh legendaris, pada akhirnya bisa diresmikan sebagai nama administratif ketika daerah tersebut mulai terstruktur sebagai sebuah wilayah pemerintahan. Seperti dalam banyak kasus di Indonesia, nama-nama daerah seringkali mengalami perubahan atau penetapan ulang sesuai dengan kebutuhan administrasi dan pemerintahan kolonial atau pasca-kolonial. Signifikansi sejarah Pemalang. Pemalang saat ini dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, sejarah nama Pemalang yang penuh dengan berbagai interpretasi menunjukkan bahwa daerah ini telah lama menjadi tempat penting, baik secara geografis maupun budaya. Perkembangan dari masa ke masa kerajaan dan kolonial. Selama masa kerajaan, Pemalang mungkin memainkan peran sebagai daerah strategis dalam jaringan perdagangan dan pemerintahan di wilayah Jawa. Pada masa kolonial, Pemalang juga menjadi bagian dari kebijakan administrasi Belanda, di mana nama-nama dan batas wilayah seringkali disesuaikan dengan kebutuhan kolonial. Masa kini. Saat ini, Pemalang terus berkembang dengan tetap mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi lokalnya. Dengan berbagai versi tentang asal-usul namanya, Pemalang menampilkan wajah sejarah yang berlapis, mencerminkan peran pentingnya dalam perjalanan panjang sejarah Jawa. Refleksi budaya dan identitas. Dari semua versi tentang asal-usul nama Pemalang, kita bisa melihat bagaimana sebuah nama dapat menjadi cermin bagi identitas budaya dan sejarah suatu wilayah. Pemalang, dengan berbagai cerita dan interpretasi tentang asal-usul namanya, menunjukkan betapa dinamisnya proses pembentukan identitas suatu daerah. Nama ini tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga menjadi simbol dari pertemuan berbagai tradisi, sejarah, dan nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakatnya. Nama Pemalang adalah contoh bagaimana sejarah lokal yang kaya dan beragam bisa tersimpan dalam satu kata, dan bagaimana kata itu dapat mencerminkan begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari legenda hingga realitas geografis, dari masa lalu hingga masa kini.